Ini saya mau berencana bikin sesuatu. Saya harus ganti baju, mau jalan-jalan di Jakarta. Kalau weekend ini Jakarta biasanya sepi. Orang-orang banyak menggunakan liburan mereka di rumah dan kumpul sama keluarga karena weekdays mereka bekerja. Jalan-jalan di Jakarta itu bikin capek. Mungkin ada baiknya saya tanya ke beberapa teman saya, sama yang bapak-bapak, gimana sih bapak-bapak mendidik anaknya. Kalau saya sih bisa menjadikan anak saya jadi teman saya. Dulu waktu saya kecil juga orang tua sering berpikiran bahwa anak saya harus jadi A, B, C, D, E, F, G sesuai yang mereka inginkan, karena pada saat itu nggak banyak pilihan yang membuat masa depan anak mereka menjadi lebih baik. Jadi berkesannya mereka menentukan, padahal lagi-lagi pilihannya nggak begitu banyak. Nggak boleh jadi atlet karena pada saat itu memang atlet tidak berakhir dengan kondisi yang bagus. Ya nggak banyak, artinya bisa dihitung dengan jari. Kalau sekarang mau ngapain aja terserah, karena pilihannya banyak. Panjang jalan ini sebelah kantor saya itu jualan toko makanan. Hampir seluruh sekolah dasar dan SMP di Indonesia itu ya begini, jualan macam-macam. Ada yang bilang ini nggak sehat, tapi kayaknya anak SD juga nggak peduli ini makanan sehat atau nggak. Ini jajanan anak SD. Ini apa? Itu otak-otak. Sosis otak-otak. Fish roll. Cumi. Sebelah. Haji, apa kabar? Nah ini Haji, umur anak lu berapa sih? Sekarang masuk 3 bulan, 1 minggu. Bapak dan anak, bagaimana seorang bapak mendidik anak? Iya, itu kalau bapak ya, terutama itu penting banget. Apalagi ini anak pertama, laki-laki. Porsi bapak itu tetap harus dominan, karena aku berpikirnya si bapak tuh nurunin gen karakter yang ya laki-laki tuh harus bisa ngelindungin, mimpin terutama. Mau nggak mau ya kita harus dominan. Kalau lu gede kira-kira mau? Nah ini yang sudah harus dipikirkan kalau menurutku. Banyak orang tua sekarang, ini kebetulan uniknya adalah istriku tuh umurnya beda 7 tahun, jadi dia adalah generasi yang kelahiran 90-an, aku kelahiran 80-an, jadi mungkin dia belum terpikirkan, tapi aku sudah terpikirkan seperti itu. Jadi dari sekarang udah punya cita-cita sebenarnya, pengen jadi tentara. Kita arahkan karena bikin status, misinya dia adalah untuk 2035, karena di tahun itu dia umur 17 tahun, moga-moga bisa jadi akmil. Ini kalau satu ketika tiba-tiba gak sesuai dengan keinginan apa yang kamu lakukan? Ya nggak masalah sih, seperti yang penting dia itu punya yang diinginkan. Yang bahaya kan kalau dia nyontek sama temen-temennya, pengen jadi makanya. Tapi memang pondasi di awal itu ya peran orang tua, harus dorong dia, melindungi dia. Tracknya tuh udah kita siapin, tinggal dia ngejalanin aja. Oke sih, thank you ya. Sip. Oke, thank you. Dia juga punya anak 2, satu baru lahir, yang satu umur berapa? Satu umur 5 tahun, ini baru 2 bulan lebih. Cara gue mendidik anak gue nih ya, karena anak gue 2 kan yang udah gede nih 5 tahun, yang kedua kan ya masih bocah banget, masih kecil, belum bisa jalan juga. Kalau gue sih pengen dia bukan
sama orang tua bukan lebih takut, tapi lebih menghargai dan lebih menghormati. Oke, thank you ya. Oh, sama-sama, siap. Video itu diambil pada saat anak saya wisuda taman kanak-kanak. Sekarang dia sudah mau SMP. Satu lagi teman saya yang punya anak namanya Panca, gue mau ngobrol sama dia dulu. Halo, apa kabar bro? Cie. Jangan ceritain soal bagaimana caramu mendidik Petra. Gampang-gampang susah mendidik anak itu karena karakter yang terbentuk kan kita nggak tahu itu. Kadang-kadang tiba-tiba dia punya sifat ini sifat meniru siapa ini? Meniru bapaknya apa meniru mamanya nih? Itu kan kadang suka membingungkan. Tapi yang perlu diperhatikan adalah sebagai orang tua itu harus ekstra super sabar. Kalau nggak ekstra super sabar, emosinya bisa lewat kepala. Marahnya luar biasa. Nah kalau nggak bisa gitu, mending ngadem dulu. Kalau sama orang tua, sama ibunya, mungkin kita masih bisa diem dulu. Tapi kalau sama anak, kita nggak tahu. Pada saat dia marah, dia nangis, ini maunya apa? Kita harus diem dulu. Harus kontrol, harus sabar. Kalau nggak sabar, pasti bisa main tangan. Hati-hati. Oke, thank you Jo. Siap. Terasa tiba-tiba sudah jadi besar saja. Saya sih menyarankan untuk kalian terus temenin, karena kalau kalian tidak mengikuti perkembangan anak kalian, sudah bisa dipastikan kalian akan melewatkan itu. Hari ini saya mau bikin tebak-tebakan sama Raffi. Salah satu obat mujarab menghilangkan stres adalah ketawa, main sama anak, liburan.
Raffi Maulid dan Rahman. Biasa dipanggil Afan. Afan katanya punya tebakan situ buat kalian. Berapa pertanyaan? 10. Banyak sekali. Kayaknya sih nggak bisa jawab pertanyaan. Pertanyaan pertama. Kenapa Batman kok pakai topeng? Kenapa? Karena malu. Soalnya celana dalamnya di luar. Oh ya. Pertanyaan kedua. Benda apa yang lama keluarnya cepet dihisapnya? Apa? Ingus. Ketiga. Bokongnya dihisap, badannya habis. Rokok. Gak bener lawan katanya. Keempat sekarang. Hewan apa yang bodoh? Apa coba? Ikan gembung. Sudah tahu badannya gembung masa jadi air. Lumayan. 5. Superhero apa yang miskin? Huluk. Soalnya nggak pakai baju, nggak punya baju juga. Enam. Makanan apa yang namanya sama, warnanya sama? Coklat. Iya. 8. Kenapa anak gajah kok makannya nyari sendiri? Ibunya nyari dikasihin ke anaknya biasanya. Enggak salah, Kenapa? karena nggak bisa masak. 9. Bedanya TV, TV, SpongeBob, SpongeBob, sama Om Jimmy. Apa coba? Kalau TV kotak ya, kalau SpongeBob kotak, Kota. kalau Om Jimmy toplak. Terakhir. Oke, pekerjaan apa yang dikerjakan tapi nggak dibayar? Apa? Pekerjaan rumah atau PR juga. Sampai ketemu. Kalau cara 1, 2, 3 masih belum mujarab menurut kalian, mungkin kalian punya cara lain atau menambahkan cara lain melakukan hobi dan hangout with your friend. Atau kalau kamu punya cara sendiri, lakukan. Yang penting kamu bisa menurunkan tingkat kepenatan ataupun stres. See you. Sekarang sudah jam 12 malam. Rencananya besok saya, Raffi, dan Bam pengen liburan. Biasanya anak-anak kalau ditanya, Ramdan mau kemana? Ya terserah bapak. Raffi mau kemana? Terserah Om Timi saja. Daripada lama untuk memutuskan mau kemana, lebih baik saya bikin planning. Planning pertama, kami semua suka ke mall. Kami suka nonton. Dan kami suka makan. Jadi kita ke mall karena di situ satu kegiatan dijadiin satu. Yang kedua mungkin kita akan berenang plus makan. Oke, gampang banget. Ke mall atau ke tempat berenang. Jadi tinggal milih, tidak usah berdebat. Mereka selalu bingung menentukan tempatnya. Yang pasti apapun keinginan anak kalian, karena this is his day, lebih baik kamu ikutin aja. Yuk, lihat saja ya. Saya Ramdan, kelas 4 SD Muhammadiyah 1 Sidoarjo. Saya anaknya Bapak Timi. Panggil Raffi. Pakai V bukan pakai F. Giliran Ramdan ngasih tebakan. Kenapa
yang bisa nyetop ikan lain, bahkan ikan hiu pun bisa. Ayo. Ikan polisi paling. Salah. Ikan apa coba? Paus. Pertanyaan kedua. Pohon apa yang ada di bulan Ramadan? Mohon maaf lahir dan batin. Habis berenang. Tata. Ikuti saja. Sudah makan? Kembali lagi di sesi kedua. Setelah mereka habis berenang, gilirannya adalah apa? Tebak gambar. Sebelum dimulai ada syaratnya. Tidak boleh lebih dari 2 kata. Oke, dari 2 rencana yang saya tawarkan tidak dipilih 1 ataupun tidak dipilih 2. Tapi mereka melakukan dua-duanya. Setelah mereka berenang, kemudian kita pergi nonton dan makan. But it's okay, karena this is his day, jadi go for it. Oke. Coba di belakang itu ada plastik. Nah, kalau saya tidak bisa menjawab, kalian akan mendapatkan mug cantik dari Jeko. Nanti akan diberikan 3 pertanyaan. Kalau aku bisa jawab 2, berarti aku menang. Kalau aku cuma jawab 1, berarti kamu menang. Paham? Paham. 1 gambar mulai dari sekarang. Ingat, tidak boleh lebih dari 2 kata. Sekarang saya ada di Jalan Panglima Sudirman. Iki ono tuku bambu runcing. Wow, ada makanan enak. Oh, tidak ada. Turun. Wah, ini love. Jangan mengganggu konsentrasi. Selesai. Raffi dulu. Nonton TV. Betul. Ramdan. Lompat tali. Ada yang kurang. Apa? Mainnya hilang. Main lompat tali? 90% bener. 2 gambaran lagi. Dimulai dari sekarang. Sekarang sudah lewat Taman Bungkul. Kita mau ke Royal. Ini Taman Bungkul. Iya, Taman Bungkul. Mau nonton Sweet 20. 1 menit sudah berlalu. Kayaknya mereka menggebu sekali ingin mendapatkan mug dari saya. Raffi Show. Gambarnya Ramdan. Penebakan pertama adalah main game. Salah. 2 adalah main laptop. Salah. Ini laptop. Salah tapi. Terus apa? Lihat YouTube itu. Mana logo YouTube-nya? Itu. Ngapain juga digambar detail-detail banget. Tuh. Wah. Ini katanya logo YouTube. Kecil ini kan. Oke, fine. Ini adalah bermain basket. Bener. Wah, betul. Iya. Maaf Raffi, kamu kalah. Tinggal Ramdan. Sudah siap? Ya. Oke, Ramdan sudah selesai. Kita juga sudah hampir masuk ke Royal. Ini gambaran Ramdan. Tebak-tebakan maut. Toilet umum. Salah. Gedung bioskop. Salah. Terus apa? Pintu masuk gerbang tol. Kono asen tuh. Beri dia kami Abi. Kami. Ah. Kami. Dulu banget ya, kira-kira 10 tahun yang lalu saya pernah buat video klipnya, bukan video klip, video pertunjukan dari Cowboy Junior.
tersenyum. Saya rasa itu juga bukan lagu anak-anak ya, karena lagunya tentang cowok suka sama cewek, katakanlah gitu. Mungkin itu remaja atau mungkin eranya sudah berbeda. Bidadari jatuh dari surga di hadapanku. Kau bidadari jatuh dari surga tepat di hatiku. So baby please be mine, please be mine, oh mine. Karena hanya aku sang pangeran impianmu. Hebat banget ya mereka, kecil-kecil sudah jadi bintang. Saya dulu umur segitu nggak tahu ngapain, main mungkin ya. Dan yang jelas mereka sekarang sudah gede. Latihan berdua dong, kita harus cari anggota baru. Siapa? Lu mau ajak siapa lagi? Sekarang saya jadi kangen banget dengerin lagu anak-anak. Mungkin nggak cuma saya saja, kalian mungkin juga kangen lagu anak-anak. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali, kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Tahun berapa itu ya? Itu era saya atau era sebelum saya? Sehingga saya nggak ngerti itu tahun berapa. Kalau nggak salah sebelum Kobe Junior, CCR, itu ada yang namanya Joshua Suherman. Lagunya Di Opo-Opo. Ini loh air. Nah, baru tahu ya? Di opo-opo airnya, di opo-opo ada ikan. Di opo-opo. Gitulah kira-kira. Nah, sekarang Joshua sudah besar, sudah dewasa. Bahkan sudah bolak-balik putus sama pacarnya. Banyak artis yang mencapai puncak karirnya dengan kawin dengan artis lain ya. Joshua ternyata arahnya nggak ke situ gitu. Karena diputusin alasannya beda agama gitu. Sebetulnya bukan beda agama sih, mungkin dia udah sadar dia lebih banyak ruginya daripada untungnya dalam tangga ketenaran gitu. Ini lama-lama banyakan gua yang narik beban daripada Joshua gitu. Enno Larian malah punya anak sekarang. Sebagai penikmat lagu ya, jujur saya kangen dengan lagu anak-anak itu. Mau makan nasi gudeg, Jogja, bukan berarti harus ke Jogja, cukup ada di sini dekat kita. Saya ngerti kenapa ini, mungkin bisa jadi karena industrinya kurang menarik atau kreatornya sudah nggak ada lagi. Naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Ada Ibu Kasur, Papa Tibo, Ria Enes, Paman Dolip, dan masih ada beberapa yang lainnya. Dulu mereka menciptakan lagu anak-anak. Era itu Indonesia dipenuhi dengan lagu anak-anak yang semangat, yang mendidik, ceria, bahagia. Tapi setelah itu hilang. Sekali lagi mungkin bukan cuma saya saja yang rindu dengan lagu anak-anak itu. Tapi saya cuma berharap akan ada muncul lagu baru anak-anak yang meramaikan musik di Indonesia. Saya cuma berharap jangan lagi ada lelaki kardus atau lelaki kardus jilid 2. Hari ini saya baru saja bongkar-bongkar file lama saya dan ternyata saya menemukan video ulang tahun bareng Ramdan. Ini sih sudah sekitar tahun yang lalu, yaitu sebentar lagi dia akan ulang tahun ke-12.
kamu harus menyiapkan waktumu khusus untuk anak kamu dan entah dia mau berbuat apapun sesuai keinginannya, ya ikutin aja, asal dia nggak aneh-aneh. Misalnya, Pak saya mau terjun payung, anak sih itu mau terjun payung ya dia belum punya pengalaman, atau mungkin Pak boleh saya pelihara buaya, ya nggak begitu juga. Artinya ya yang standar-standar aja. Misalnya kalau dia pengen nonton, ya udah ikutin film yang dia pingin. Kalaupun pengen makan, ya udah makanan apa yang dia paling pingin. Entah itu kamu suka atau tidak, yang penting anak kamu. Ulang tahun dia yang ke 11. Yakin? Yakin. Kemarin katanya ke 17. Enggak ya? Udah nggak SD dong aku. SD kelas 5 Muhammadiyah 1 Sidoarjo. Mau dirayakan katanya pengen nonton. Kemarin juga sudah dapat banyak hadiah. Hadiahnya apa aja? Salah satunya adalah jam. Bapaknya ngasih apa? Ngasih tiket penonton. Sama RAM dan gaming, padahal dia nggak bisa main game. Terus Gamenya apa? Mobile Legend. Mobile Legend itu ada hadiahnya loh. Ada 7 miliar. Itu AOV. Bedanya apa? Ada bedanya. Mobile Legend itu lebih lama daripada AOV. Maksudnya pembuatan Mobile Legend itu lebih awal, sedangkan AOV itu baru sekarang baru Hari keluar. ini, turnamen AOV berhadiah total 7M. Main AOV dapat 7M. Main AOV dapat 7M. Game mobile nomor 1 se-Asia. Anak milenial pasti tahu. Katanya sih sekarang Gen Z nih, orang termasuk Gen Z. Bapaknya milenium apa 2 kali milenial. Oke. Mau nonton tapi sebelumnya kita harus dandan dulu supaya jadi ganteng. Jadi ganteng. Thanks for pomade. Wih keren juga ya, bisa jadi bisnis ini. Buka toko, jualan pomade, jadi juragan pomade, lamar Sabrina. Ya! Ini badannya sekarang nambah sekitar 5 cm. Enggak ya? Jadi berapa tingginya? 50 berapa? Kok 50? Oh 150. Maksudnya 150. Wah, menghina. Hampir setinggi bapaknya. Bapaknya dulu sebenarnya tinggi tapi di bonsai. Ciputra World. Thor. Kenapa milih Thor? Karena aku suka Thor, juga suka Marvel. Ya, karena kebetulan beberapa waktu lalu kita nonton Marvel, jadi kalau nggak nonton Thor rasanya kurang pas. Kurang greget. Kurang greget. So much has happened since I last saw you. Thank you. Ciputra World. Dari Sidoarjo menuju Ciputra World. Ciputra World ada di Surabaya. Surabaya. Jadi kita bukan anak Surabaya, anak Darjo. Assalamualaikum. Oke. Thank you. Where I met you. Asgard is dead. And it'll be reborn in my image. I thought you'd be glad to see me. I need to stop her here and now. Sudah waktunya pulang. Sampai jumpa Topan. See you Bob. Kali tonggo sedaya nggih. Nggih. Oh, aduh. Monggo.
Saya bilang kenapa kamu harus membiarkan anakmu memilih apapun yang dia suka pada saat ulang tahunnya atau pada saat your child day, karena suatu saat dia akan sangat ingat kalau ternyata bapaknya benar-benar sayang sama dia. Jangan sampai pada saat nonton dia sudah milih film yang dia suka tapi ternyata kamu tidak suka dan akhirnya kamu tidur. Jangan pernah kamu lakukan hal itu karena pasti akan sangat diingat sama anak kamu. Kita mau beli bensin dulu, bensinnya habis. Sekarang waktunya pulang. Sekarang sudah jam 1 malam. Saya senang banget karena baru-baru ini saya melihat bunga Wijaya Kusuma saya mekar. Nama saya Wijaya itu diambil dari bunga Wijaya Kusuma yang mekarnya di jam 12 ke atas. Ini bunga Wijaya Kusuma. Kalau kamu lihat Crazy Rich Asia, dia ditaruh di satu rumah, ditungguin sampai mekarnya. Dia mekar nggak lama, sebentar lagi dia kuncup lagi dan layu. Dan saya beruntung kali ini bisa melihat bunga Wijaya Kusuma saya mekar. Thanks God. Secara diameternya kurang lebih sekitar 5 cm. Hai, hari ini saya cukup lumayan sibuk. Saya mungkin akan antar teman saya ke bandara dan sorenya saya mau syuting untuk program juga. Sebelumnya mungkin saya akan kasih tahu kalau saya ini lahir dan besar di Surabaya. Kemudian baru sekitar 3-4 tahun lalu pindah ke Jakarta karena pekerjaan. Jadi tidak ada salahnya kalau saya sedikit menginformasikan tentang Jakarta pada kalian yang sama seperti saya, pendatang. Welcome to Jakarta. Jakarta ada 5 bagian. Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan. Saya tinggal di Jakarta Selatan dengan luas 141,27 km persegi. Daerah paling luas di Jakarta adalah Jakarta Timur. Sebenarnya saya juga baru tahu, kemarin saya berpikir bahwa Jakarta Selatan adalah sebuah wilayah yang paling besar. Ternyata Jakarta Timur dengan 188 km persegi. Untuk Jakarta sendiri luasnya 661,5 km persegi dan dengan jumlah penduduk kurang lebih 10 juta jiwa. Saya habis meeting sama 2 orang teman saya, dia ada DOP terkenal di Surabaya. Enggak juga, biasa aja, jangan dulu belikan seseorang kan. Nggak enak, netizen yang denger nggak enak. Sorry. Yang di belakang Aan. Untuk Surabaya secara jumlah penduduk memang paling besar nomor 2 di Indonesia. Selanjutnya ada Medan, kemudian Bandung. Tapi kalau secara wilayah daerah Kalimantan itu besar. Jakarta pun juga menduduki peringkat ke sekian, saya juga kurang pasti. Coba aja kalian googling. Sudah waktunya sekarang saya akan berangkat untuk jemput teman saya. Kalau mau follow Instagramnya di @turbinawan. @turbinawan, tahu nggak? Followernya ada 20. Jangan masuk cut. Calvin Fahrenheit Celsius. Dia editor Surabaya juga. Mereka kesini dalam rangka. Sebenarnya di samping saya jabatan mobil karena dia memanfaatkan kita, saya lebih mensupport dia yang lagi tahu sendiri, kita lebih mensupport ke dia sih supaya nggak galau. Kita sebentar lagi akan ada proyek bikin film pendek. Ya, Indah Way 2 ya. Mau bikin film pendek untuk ikut festival. Skenario sedang digarap. Mudah-mudahan target untuk akhir bulan ini skenario udah selesai, jadi mereka bisa hunting lokasi sama bikin storyboardnya pendek-pendek aja. Rencananya mau screening di Cannes, itu pun kalau ada Cannes kesana. Dan sekarang kita mau ke bandara. Setelah kemarin meetingnya di mana kemarin? Di apartemen mana? Beleza.
katanya biar aman. Excuse me? Excuse me? I know you. Don't I know you? No. Aman dari apa maksudnya Anda? Aman kalau ngapa-ngapain. Emang kita pakai pengaman dari kemarin? Nggak bercanda Anda tidak. Sudah, begitu. Kalau ingin tahu kelanjutannya nanti ikutin vlog kami bertiga. Itu pun kalau kami bikin vlog. Dan kalau jadi bikin film. Ya, kita ini kalau sudah meeting gagal. Itu sudah terjadi sekitar 15 tahun. Lamanya setiap kali meeting pasti gagal. Tetap kita selalu gaya. Gaya dulu ya. Gaya dulu. Oke. Salam semrawu. Salam semrawu. Oke, sekarang sudah balik lagi ke kantor dan ntar lagi saya akan syuting untuk GPM Stream. Itu kantor saya. Rencananya saya mau ke Kemang bareng Panca sama Disco. Hai. Jadi dengan dua laki-laki yang gak jelas. Satu Jelas banget ini. Jelas banget ya. Terus kemana ini? Jelas. Jelas banget kalau dia nggak jelas. Sekarang kita lagi jalan-jalan. Ini kita lagi ada di Kemang ya. Kita lagi cari kue pancong nih. Ketemu. Di Indonesia ini ada banyak sekali suku dan bangsa. Pastinya bahasanya juga banyak banget. Di Pulau Jawa aja bahasanya juga banyak. Belum lagi di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Bali, Irian Jaya, dan yang lainnya. Kalau kalian pengen berlibur salah satu, apa ya? Mesti kita belajar bahasa daerah masing-masing. Untungnya kok ada bahasa Indonesia, ya lebih mempermudahkan. Dulu banget itu Bali sangat terkenal, bahkan Bali itu jauh lebih terkenal daripada Indonesia. Oke, sekarang saya ingin belajar bahasa Bali. Oke, hari ini saya mau ketemu sama ponakan saya. Dia tinggal di Tabanan, tapi saya nggak ke Tabanan. Dia ke tempat eyangnya, jadi saya samperin dan saya mau belajar bahasa Bali sama dia. Ini Bali, mulai dari Buleleng, kemudian ada Jimbaran, Tabanan di sini lokasi saudara saya, sedangkan ini Kuta. Kalau kalian mau ke Kuta ada di Denpasar. Hai, siapa namanya? Aldo siapa? Aldo Dewardana. Salah? Bener? Aldo dari Bali. Benar? Dari Bali? Dari mana? Bali itu besar. Dari mana? Denpasar, Kuta, Tabanan. Aldo dari Tabanan. Sapa dulu pakai bahasa Bali. Halo, selamat malam. Apa kabar? Bahasa Balinya? Tahu. Kamu anak Bali bukan? Iya. Sekarang kita berhitung pakai bahasa Bali. 1 sampai 10. 1 besik, 2 besik, 2 telu, 4 5 6 7 kutus, sio, daso. Hampir sama kayak bahasa Jawa. Sisi, telu, 4 apa tadi? 4 sama 4, 5, 6, 7, 8, putus. Nah, ini yang beda. Putus sama wolu. Oh, putus. Bukan putus ya? Putus. Songo, sio sama dasa. Daso. Kalau nyamuk bahasa
bahasa Balinya apa? Lagu. Oh, di sini banyak lagu. Kamu kalau sekolah pakai bahasa Bali? Bahasa Bali. Bu guru, Mbak. Aduh, ternyata nggak bisa pakai bahasa Bali. Pelajaran bahasa Balinya dapat berapa? Nah, sekarang bahasa Balinya saya lapar, saya pengen makan. Apa? Seduh? Seduh? Sepanjang itu kamu bilang seduh? Seduh? Aku lapar, aku mau makan, bahasa Balinya seduh. Enak ya bahasa Balinya, pendek. Saya lapar, oh seduh, saya lapar. Jadi ngomong panjang lebar, jawabannya cuma seduh. Enak. Bali irit, iya. Kelas berapa? Kelas 6. Lagu bahasa daerah Bali. Bisa nyanyi kan? Coba nyanyi pakai lagu. Bahasa Bali. Nggak tahu. Lagu daerah Bali nggak ada? Nggak tahu. Kamu orang Bali bukan sih? Iya. Tapi nggak bisa nyanyi. Terus di Bali ngapain aja? Ada katanya suka layangan. Layangannya kayak gimana? Apa bedanya layangan sama yang di Jawa? Sama aja. Bahasa Bali layangannya apa? Layangan. Kalau main di mana? Di lapangan? Di pantai? Enggak, di rumah. Di sawah. Maksudnya ini untuk yang kecil-kecil aja? Kalau layangan yang besar? Enggak setuju? Makan bakso. Oh, bakso? Bahasa Balinya? Bakso. Bakso juga? Coba apa lagi bahasa Bali yang harus orang tahu? Nawang, nawang. Tahu. Tahu. Tahu? Tahu maksudnya tahu? Saya tahu. Enggak tahu. Tahu itu dimakan? Hah? Tadi sudah belajar berhitung ya? Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Di Bali. Hai, kali ini saya akan bicara tentang bagaimana cara mendidik anak untuk bersahabat dengan alam. Pertama-tama mungkin saya akan mencatat dulu beberapa kegiatan yang bersifat mendidik untuk anak. Kira-kira kenapa kegiatan itu bisa mendidik anak? Beberapa waktu yang lalu saya sempat bicara soal panduan Wanadri. Ini dia videonya. Sebelum tahun 93 kita udah tahu anggotanya baru saya 90 cukup lah 25 tahun. Nah, Wanadri ini adalah pecahan dari Pramuka. Beberapa pengurusnya dulu memisahkan diri untuk bikin sebuah organisasi kepanduan. Dan sekarang saya bicara soal kepanduan Muhammadiyah yang namanya Nawe. SD dulu saya pernah ikut yang namanya Pramuka. Sampai sekarang masih ingat apa yang terjadi pada saat saya ikut di Persami waktu SD. Banyak hal yang didapat kalau anak-anak mengikuti yang namanya kepanduan. Antara lain kemandirian, kebersamaan, kepercayaan diri yang menambah dan yang pasti cinta sama alam. Proses perkemahan di Kerawas itu kira-kira 1,5 jam dari Surabaya. Rasul selalu bilang ibu-ibu dan terakhir ibu. Yang dimaksud yang pertama adalah ibu yang melahirkan dan menyusui, ibu dari anak-anak kamu, dan yang terakhir adalah ibu pertiwi. Yang dimaksud adalah alam, mencintai alam, karena kalau kamu mencintai alam, alam akan kembali mencintai kamu. Oke, mari kita berangkat ke
Terawas. See you. Itu dia tempat perkemahannya. Sebenarnya bukan itu, perkemahannya di sana. Dan ini kebetulan mereka sedang ada pertunjukan. Setelah itu dimakan buaya. Anak-anak yang sebagai peserta HWT jadi si makan tuh tidur melihat buaya itu. Lagi makan. Ternyata buaya nangis memakan bebek. Sial. Siapa? Yang kena maju. Memberikan. Kena kabeh. Melihat buaya memakan hewan tersebut, anak-anak kemudian lapar. Buaya boleh kanan bakmi. Ternyata setelah kenyang, anak-anak melihat ada ayam. Aku ketangkep. Di depan saya itu ada 4 pertunjukan untuk perkemahan Muhammadiyah. Sebentar lagi mereka akan bermain. Sudah kita lihat aja. Bagaimana hari ini? Bakal. Situ ada tulisan sumber awet muda. Barang siapa cuci muka di tempat ini yang diawali dengan doa dipercaya awet muda. Tapi saya nggak tahu apakah cuci muka di sini. Kita di sini kan masih menginap 1 malam lagi. Coba nanti sore atau nanti malam, trik bagaimana kita itu mengatasi rasa dingin. Trik awal nafas tadi kita gunakan. Ya, konsentrasi, tarik nafasnya. Tarik nafas, jangan lupa. Perlahan-lahan. Sampai nanti terasa detak jantung kita berdebar-debar. Itu nanti kalau sudah berdebar-debar, itu efek dingin itu masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hari ini kita di Pegunungan Delundung, kaki Arjuna, dan kita dengan anak-anak yang luar biasa. Anak-anak yang hebat. Yang hebat. Nah ini kita capek apa enggak? Tempatnya nanti ada di bawah semua. Ya, nanti akan kamu ikuti pembinanya masing-masing dan termasuk. Kalau jalan Gak usah bersuara, gak usah bersuara. aneh jalannya. Jalan guys. Ini gimana ini? Mana ini? Ayo, gak boleh bersuara. Ayo jujur, yang melihat harus dibetulkan tutup matanya. Ayo suaranya. Karcis masuk Taman Kelinci. Taman Kelinci dan edukasi. Yang belum pernah lihat kelinci silakan masuk. Oh, kamu masuk juga ternyata. Welcome to Delundung Waterfall. Ada spasinya, jadi bacanya Waterfall. Ini Delundung Waterfall. Saya nggak tahu tingginya berapa karena tidak ada
informasi apapun. Salah satu dari beberapa banyak air terjun yang ada di Jawa Timur. Saya tidak pernah ke beberapa tempat. Ini saya sudah kesekian kali ini, cuman saya lupa bentuk berapa tahun yang lalu. Nggak tahu ya, dibuat semakin mempermudahkan orang, cuman jadi tempat nggak alami lagi. Beberapa tempat ini yang membuat air terjun ini berasa tidak alami karena ada jalan setapak. Sayang sekali, seharusnya air terjun ini dibiarkan saja tanpa harus ada pembatas. Di Jawa Timur dulu Malang, Trawas, Tretes itu termasuk tempat yang sangat dingin. Sekarang nggak begitu dingin. Gue dan Ilham bikin YouTube sekitar September tahun lalu. Kita juga punya banyak kesibukan selain cuma sekedar ngurusin YouTube. Terus kita berpikir, kenapa cuma sekedar mengurusi aja, kenapa nggak serius aja sama YouTube? Kita bikin sesuatu yang serius untuk dilihat banyak orang. Akhirnya hari ini kami bersepakat. Awalnya sih gue cuma main-main doang. Cuman gue mikir ke depannya nih kayaknya lebih seru kalau dibikin serius gitu. Kita butuh tantangan, setidaknya buat challenge diri kita. Apakah kita mampu? Hari ini pertanggal 14 Februari 2019, saya dan Ilham akan memulai bikin video yang kami akan upload tiap hari. Ingat, tiap hari selama 2 bulan. Artinya April, 14 April 2019. Apakah kita bisa buktikan bahwa kita akan monetize? Tantangan kedua, dalam waktu 2 bulan gue harus bisa monetis dan lebih lucu lagi. Gue akan bikin vlog biar lebih menggairahkan semangat hidup. Seseorang hidup butuh pembuktian. Apa yang kita kerjakan diapresiasi orang, apa yang kita kerjakan membuahkan hasil seperti yang kita pengenin. Ya, kalau seandainya YouTube lu monetize di bulan kedua setelah upload tiap hari, apa yang pengen lu lakukan? Lebih ditingkatkan lagi upload video ke depannya. Mungkin kita berdua juga akan bikin video kolaborasi, bahas apa aja, mungkin otomotif, yang lucu-lucu kali ya, yang ringan-ringan. Kalau menurut lu kita akan bikin apa? Nanti deh bakal ada kejutan-kejutan. Saya dan Ilham minta tolong kalian untuk subscribe channel kami, like, dan sebanyak-banyaknya. Dan komen. Supaya tantangan buat kami berdua bisa kami wujudkan, karena biar lebih semangat. Pokoknya pengen lebih lah, gitu, istilahnya gitu. Ya, semua orang pengen lebih lah. Di Indonesia ini ada sekitar 25 juta YouTubers, dan lu yakin dengan upload tiap hari akan bisa bersaing dengan 25 juta YouTubers di Indonesia? Oh, yakin sekali. 25 juta itu nggak dikit. Iya, tahu, banyak, yakin. Malah itu kita saling support. Apa yang disupport? Orang kamu kemarin beberapa hari yang lalu julid kok. Kita bersaing gitu, saling bersaing. Bersaing secara sehat, bersaing secara sehat untuk emang menjadi lu kenal mereka? Ya, kalau dia kenal, saya nggak mungkin nggak kenal. Dan kalau saya kenal, dia juga nggak kenal. Ngerti nggak? Ya, sama. Itu kan YouTube kontennya nggak berisi aja mau bersaing dengan 25 juta orang, yang lainnya jauh lebih bagus. Dan kita harus bermotivasi, kita lebih baik dari mereka gitu loh, biar lebih konten beginian. Ya, yang konten beginian justru yang banyak orang nyari. Kata siapa? Itu kan kata lu sendiri. Jangan lupa tonton video kami tiap hari sampai 14 April 2019. Mungkin nggak sih ditambah sampai bulan berikutnya atau setahun gitu? Hai, hari ini saya akan membahas 3 hal yang berkenaan dengan YouTube saya dan Ilham. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan di sini, bicara soal target, pencapaian, reward, dan
punishment. Nungguin Ilham, katanya tadi dia mau beli makanan buat perayaan nanti. Sekarang soal target, dari awal sudah saya sampaikan kepada Ilham kalau kita harus punya target di 200 subscriber pada awal Maret. Bicara soal pencapaian 200 dan alhamdulillah kita berhasil melakukan hal itu. Target berikutnya adalah 500, di 800 dan monetize. Apa kita bisa melakukan itu tergantung seberapa kerja keras kita dan keinginan kita untuk memenuhi pencapaian dan target itu. Reward dan punishment. Biasanya reward disertai dengan punishment. Di sini saya tidak suka bicara soal punishment karena itu saya akan coret bagian ini. Karena sudah mencapai 200, nggak ada salahnya buat kami untuk memberikan perayaan kecil supaya kita kerjanya jadi makin giat saja. Di situ. Bukannya kita janjian di bawah? Di bawah orang mendukung. Ini kita apa sih? Merayakan. Merayakan apa sih? 200. Berdua awalnya sudah ngomong kalau ini 200 kita akan bikin perayaan kecil gitu. Perayaan kecil-kecilan. Ya, nanti next ke 500 ke 1000 dan sebagainya terus seperti itu, nggak usah terlalu mewah, cuman harus memberikan kenangan. Gimana lu pintar? Semua pintar. Terus lu beliin gua apa? Nih, gua beliin donat. Donat ada 2 isinya satu-satu. Ambil. Gua yang coklat ya? Ya, coklat. Kenapa pilih donat? Karena tuh apa? Dia kan tengahnya bolong. Seperti yang kan. No, seperti yang kan no. Jadi maksudnya 2 ini ada 200 jadi 0 200 gitu. Ya mungkin nanti kata itu Pak kejutan, bagaimana itu kejutan. Di setiap perayaan momen-momen penting untuk kenaikan ini kemungkinan besar kita akan bikin sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru. Terus lu beliin gua apa lagi? Ini minumannya juga dong, kok. Biar makin fokus. Ini sebenarnya bukan kita dapat brand ya karena 200, masa iya orang endorse gini. Iya enggak. Ini kita nggak di endorse. Gua makan ya? Iya makan. Ikan pakai nasi ya. Wah, aku tuh udah pasti belum makan. Masih ada lakban, masih gua makan lakban. Pencapaiannya sih belum banyak, tapi ya sekali lagi itu kita pengennya ada pengingat kita bahwa kita pernah mencapai pencapaian sesuatu. Tapi ngomong-ngomong itu berapa hari loh? Berapa bulan sudah? Iya ya. Ya kan September. Oktober, November. Ya lumayan sih kalau menurut gue pencapaiannya itu udah lumayan bagus. Iya. Kita harus lebih giat dan konsisten itu. Mulai so pinter gua. Enggak cocok. Yuk. Capek banget. Apaan tuh? Lapar gua. Gua punya idea.
Diam. Lah ngomong susah. Aduh, San. Mau nggak sih hidup kita nih begini terus? Ya nggak mau lah. Iya, gue juga nggak mau sih gitu. Nah, gue mau ada perubahan sama gini. Nah, ini kan bos kita tempat ini nih, dia mau ada audisi iklan makanan nih. Audisi iklan makanan. Dia mencari talent buat iklan. Gimana, kita mau coba nggak? Boleh tuh. Bolehnya kelamaan ya. Nah, jadi gini, gue mau coba, kita tes dulu nih dari makanan. Lu punya makanan nggak? Kebetulan gue ada. Mantep, mantul. Ini lamaan. Gimana biar kita berhasil nih? Ya, boleh lah. Nih, coba makan satu. Gimana? Ntar dulu lu makan rasain gimana? Ntar enaknya tuh apa aja gitu ya. Oke. Jangan begitu. Ntar dulu tunggu. Nih, kayak gini contohnya nih. Susah ya. Mantul. Mantap lah. Lu ngapa? Lu bocap kan? Mantap nih baru. Coba sini tuh, pergi. Enggak, dulu. Habisin. Gimana? Mantul. Mantul. Gitu. Nih, satu lagi. Nah, Mbak. Habisin. Habisin. Bau. Mantap. Gimana sih? Habisin. Mau? Terbuat dari berbagai jenis ikan daging putih yang berkualitas. Minaku, rajanya seafood. Minaku, rajanya seafood. Udah, lu nggak bakat lu. Nih, habisin. Ya udah, gua habisin. Habisin, lu nggak bakat diajak main gitu aja nggak bisa. Udah jalannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu kan nengok gua.